Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Intan Najila Awalia dengan NIM 123304049, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini saya akan mengajak para penonton menjelajahi salah satu aspek paling penting namun seringkali kompleks dari hubungan antar negara, yaitu hukum internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung, hukum internasional berfungsi sebagai fondasi bagi tatanan global, dari penyelesaian sengketa antar negara hingga perlindungan hak asasi manusia. Hukum internasional memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Namun, sebelum kita tahu bagaimana hukum internasional bekerja, kita harus tahu dasar dari hukum internasional tersebut. Apa sih hukum internasional itu? Apa saja istilah lain dari hukum internasional? Apa yang menjadi sumber-sumber hukum internasional dan mengapa penting bagi kita untuk memahaminya? Nah, dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas dasar-dasar hukum internasional, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktik dan menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapinya saat ini. Jadi, apakah kamu seorang mahasiswa hukum, seseorang profesional yang bekerja di bidang internasional, atau hanya tertarik untuk memahami dinamika global? Tetaplah bersama saya. Mari kita mulai perjalanan kita ke dunia hukum internasional. Menurut Charles Cheney Hyde, bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya. Nah, adapun yang terkait nama lain dari istilah hukum internasional, sebenarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan sebelum munculnya nama hukum internasional. Masyarakat menyebutnya dengan hukum bangsa-bangsa atau Law of Nation. Istilah ini berasal dari bahasa Romawi, yaitu ius gentium. Setelah itu, bertumbuh dan berkembang lagi menjadi hukum antar negara. Maka terjadi perubahan istilah menjadi hukum internasional atau kita sebut sebagai international law. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham. Istilah ini juga digunakan untuk setiap aturan yang melingkupi lintas negara, baik yang digunakan untuk mengatur hubungan antar negara ataupun antar negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau antar subjek hukum selain negara. Nah, selain yang tadi dijelaskan tentang istilah atau nama lain dari hukum internasional, ada juga sumber hukum internasional yang dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional, tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, jika terjadi persengketaan antar negara, maka bisa diselesaikan dengan bersumber pada yang pertama ada konvensi-konvensi internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional yang terbukti dari praktek umum telah diterimanya sebagai hukum. Dan yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
serta putusan-putusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara berguna sebagai tambahan untuk menentukan rules of law. Memahami hukum internasional memiliki berbagai kepentingan yang signifikan, baik bagi individu, organisasi, maupun negara. Nah, beberapa alasan mengapa penting untuk memahami hukum internasional, yaitu yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, kerjasama dan hubungan internasional. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Dan yang kelima, menyelesaikan sengketa. Keenam, regulasi ekonomi global. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran dan kepatuhan. Yang kedelapan, peran dalam globalisasi. Yang kesembilan, penguatan hukum nasional. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat sipil. Sekian dari penjelasan saya tentang hukum internasional. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pengetahuan tentang hukum internasional ini dapat membuka wawasan para penonton lebih luas lagi. Jangan ragu untuk berdiskusi dan menjelajahi topik ini lebih dalam. Sampai jumpa.